Selamat datang di rumah WPSM episode 11. Hari ini aku bersama Tiger Kampus, diwakili Mas Arjo, sama Mas Bagus Priana dari Magelang Tempo Dulu. Selamat sore teman-teman. Ya, sore Mas. Rada formal ya. Hari ini kita di Rintik Kopi. Terima kasih buat Rintik Kopi yang mau ngopi di sini dari pagi sampai sore. Tutupnya jam berapa ya? Jam 11. Jam 11 ya? Sampai jam 11. Kopi ini enak banget nih. Ngopi Mas testi ya temanku. Enak banget iki Mas. Wah, jos sih oke. Langsung melek. Oke, episode 11 ini kayak aku bakal nutup season pertama. Mau tak bikin lebih proper lagi, ben dadi rodok media rodok sedikit proper lah. Wis lumayan untuk 11 episode. Season berikutnya mungkin akan tak rubah-rubah, banyak yang berubah. Semoga saja bisa berjalan. Gue ramen-ramen kegiatan cah nom. Kemarin kalau teman-teman yang ikut memeriahkan acara Magelang Tempo Dulu 2 minggu terakhir kemarin ya? Ya. 2 minggu kemarin. Salah satu apa nih ya? Konseptornya ya. Itu dari Mas Bagus. Mas Bagus, kita boleh diceritain nggak ceritanya Magelang Tempo Dulu tuh gimana toh? Ya, jadi acara kemarin 2 minggu yang lalu nama acaranya adalah acara pameran Magelang Tempo Dulu. Jadi sebuah acara yang mengangkat tentang sejarah, tentang heritage, tentang budaya yang ada di Magelang gitu. Lebih sederhananya adalah bagaimana mengenalkan sejarah lokal kepada publik dengan cara yang ringan, enjoy, menyenangkan gitu. Jadi selama ini kan kalau acara-acara biasanya tentang musik, tentang lebih fokus ke seni tradisi, lebih kekinian atau yang seni tradisi seperti itu. Kami ingin mengangkat tentang yang berbasis sejarah gitu. Maka di acara itu kami meramu ada sekitar 18 sub acara. Mulai ada bursa lawasan, ada pameran barang lama, pameran foto Magelang Tempo Dulu, ada jajanan rakyat, ada bincang sejarah, ada jelajah kota tua, jelajah sepeda tua, macam-macam, ada sekitar 18 sub acara gitu Mas. Oh, kalau Magelang Tempo Dulu tuh awalnya gimana Mas? Ya, jadi acara kemarin itu sebenarnya sudah berlangsung ke-14 di tahun ke-20. Oh, sangat lama sebenarnya. Udah 20 tahun Mas? Sudah 20 tahun, jadi ceritanya awal pertama itu tahun 2006 sebenarnya. Acara pertama kali waktu itu oleh teman-teman komunitas sepeda tua VOC Magelang. Nah, waktu itu ada acara masih kecil ya, masih kami memakai 2 tenda, isinya jualan barang-barang lama, kuliner tradisional, sama pameran foto Magelang Tempo Dulu gitu. Termasuk juga keliling kota Magelang dengan pakaian Tempo Dulu dengan sepeda tua gitu. Wah, sebenarnya sudah dirintis tahun 2005 sebenarnya. Jadi bisa dikatakan ya sudah lama banget ini gitu. Nah, gagasannya waktu itu sebenarnya cukup sederhana ya. Bagaimana Magelang yang penuh dengan cerita-cerita sejarah itu bisa disajikan ke masyarakat gitu, dengan cara yang asik gitu, menyenangkan. Sehingga gagasan itu melebar. Akhirnya dari yang awalnya satu komunitas sepeda tua, lalu hingga hari ini ada sekitar 12 komunitas terlibat. Ada dari komunitas motor tua, Vespa, terus komunitas kota tua, terus komunitas film, macam-macam, ada sekitar 12 komunitas. Itu yang keren gitu. Jadi komunitas-komunitas itu menjadi satu, dikasih nama Magelang Tempo Dulu itu, atau Magelang Tempo Dulu spesifik cuma nama acara Mas? Ya. Atau induknya? Ya, jadi pameran Magelang Tempo Dulu kan sebenarnya hasil produk dari teman-teman sepeda tua gitu. Kami menyadari bahwa Magelang, acara-acara itu, acara Magelang Tempo Dulu kan bisa berkembang gitu. Kami ingin yang bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang, bagi banyak komunitas, sehingga akan lebih baik komunitas Magelang Tempo Dulu ini yang tadinya sekedar acara dengan banyak peserta, akhirnya dibentuklah namanya komunitas Magelang Tempo Dulu gitu. Oh. Gitu Mas ceritanya. Kalau acara sing kemarin tuh kenapa ada bola besar, terus ada logonya WPSM itu? Ya gimana Mas? Jadi kami setiap kali event acara Magelang Tempo Dulu kan kami punya
tema-tema tertentu gitu. Tema ini mulai kami adakan sekitar tahun 2010. Jadi 2010 itu pertama itu memakai nama Moi Magelang. Jadi Moi Magelang artinya indahnya Magelang. Konsepnya adalah apa sih yang menarik bagi Magelang gitu. Sehingga tema itu bisa diangkat. Kami melakukan riset kecil-kecilan. Akhirnya di tahun berikutnya ada pameran acara Magelang Tempo dulu. Nanti temanya itu ada The Heritage City, ada pasar, terus ada lagi tahun lalu Magelang Berjuang, ada lagi The Twin Van Java, macam-macam. Termasuk tahun ini kami memakai nama Sang Legenda. Ya seperti ini nih. Nah, kenapa Sang Legenda? Jadi begini. Magelang itu kan sudah kalau kita kaitkan dengan hari jadi Magelang itu sudah 1100 sekian. Ini kan banyak sesuatu yang dia lahir, tumbuh kembang di Magelang dan bertahan lama. Nah, kami mengambil beberapa sosok, organisasi, terus komunitas, terus ada juga tempat usaha yang sekiranya dia menjadi ikon Magelang gitu. Nah, kami ambil misalnya Johannes van der Stur itu sebagai tokoh kemanusiaan Magelang. Bagaimana dia menjadi sosok inspirasi ya bagi dunia kemanusiaan. Terus ada lagi pabrik kecap Ikan Jantra. Nah, dia sudah berdiri tahun 1932. Terus satu lagi Di mana Mas pabrik kecapnya Mas? pabriknya masih ada di Jalan Tidar. Oh, Mas Pres. Ya, hampir satu kamera ini ikut juga. Oh, Tamiran. Terus ada satu tempat lagi itu tentang Sang Legendanya adalah Magelang itu di sana waktu pameran itu ada gunungan. Gunungan itu menandakan bahwa Magelang itu berada di dikelilingi oleh gunung-gunung. Dan satu lagi yang bola itu inspirasi dari EPSM Magelang. Jadi EPSM kita ketahui bersama bahwa dia menjadi salah satu pendiri PSSI yang sudah berdiri ya lebih dari 100 tahun. Nah, kenapa tidak kami angkat? Karena tidak bisa tidak, EPSM juga sang legenda ini, sang legenda yang sudah mewarnai dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dan dia tercatat di sejarah persepak bolaan Indonesia kan gitu, seperti itu. Mas Bagus ini ngajak Mas Ardo ya. Atau ke Mas Opat dulu. Oh. Gimana latar belakangnya kemarin diajak gimana ya Mas Ardo biar teman-teman tahu gitu. Jadi kan kebetulan Mas Bagus secara pribadi juga sama teman-teman MTJ kan mempunyai kedekatan personal lah gitu. Ya. Sama Mas Topan. Akhirnya dijawil lah Mas Topan, yuk mau nggak teman-teman PPSM ini terlibat di acara Magelang Tempo dulu besok. Akhirnya Mas Topan telepon yuk garap pra besok Mas garap bareng-bareng yuk. MTD syukur-syukur juga kita belum pernah ya Mas. Belum pernah. Kita juga belum pernah terlibat kok. Spirit yang Mas Bagus bawa bersama teman-teman kok kita klop nih buat ngomongin tentang sejarah PPSM yang membawa spirit tentang PPSM menjadi sang legenda. Yang harapannya jangan jadi legenda Mas. Aku kan kalau jadi legenda kita hilang, nggak ada. Kemarin guyone kayak gitu. Ojo-ojo Casa kok di PPSM kok dijayo. cuma hilang. Hilang kok ya. Dadi legend. Yuk kita ikut. Akhirnya tak iyain dari Mas Topan, yuk kita datang ke briefing juga kemarin acara seperti apa juga. Intinya dari kita juga matur suwun Mas Bagus. Sampai ke teman-teman kita udah dijawil, malah menjadi spirit baru buat teman yang dulu sempat terhenti buat pencarian arsip, sekarang mulai lagi, yang kemarin sempat ngeluh lah. Dalam pencarian arsip kita semakin semangat lagi dan lain-lain. Jadi ya acara kemarin jujur kayak spirit baru sih Mas. Juga malah matur suwun juga dari kemarin acara MTD kita juga lewat bola itu juga menyoal PPSM, terus dari Malanggati komunitas apa ya Mas? Ya seni budaya. Budaya juga ngangkat Nari itu ya. Ritual budaya budaya sepak bola. Ya, ngangkat tentang Simoludro dan lain-lain. Respect sih sebenarnya terkait acara kemarin gitu Mas Ham. Menjadi nganu yo pemicunya dewe. Iya, pemicu untuk kita juga bola lagi karena nggak bisa dipungkiri kalau anak-anak Magelang ini nggak ada kompetisi sepak bola yo. Jarang ngomongin sepak bola kumpul. Tapi kemarin ada sedikit masalah juga di PPSM, jadi obrolannya ada terus tuh Mas Bagus. Sampai sekarang yuk akhirnya
Ya kayak mulai aktif lagi. Aku mau kembali sedikit Mas Bagus. Kan itu tadi bilang rangkaian acara ulang tahunnya Magelang yang ke 1119 ya. Ya, Itu kan kemarin juga sempat beredar kalau sejarahnya PPSM itu, sejarahnya Magelang, sejarahnya Magelang berdiri itu agak kurang tepat yang prasasti Manti Asih itu. Itu sebenarnya gimana Mas Bagus? ya ini sedikit bergeser ya dari tentang Magelang Tempo dulu, acara Magelang Tempo dulu dan PPSM. Jadi menurut saya begini, saya hanya peminat sejarah, tetapi bukan sejarawan, bukan dari kalangan akademik. Saya menganalisanya seperti ini. Sebenarnya sah-sah saja ya ketika ada sebuah pendapat seperti itu yang terjadi. Jadi yang narasi yang muncul adalah bahwa sebenarnya apa yang dimaksud di prasasti Manti Asih itu kan adanya di Temanggung itu. Misalnya ya konteks yang disebut dengan Kampung Meteseh sekarang ini itu sebenarnya tidak di Meteseh Kota Magelang tapi di Temanggung. Oh, Kalau menurut saya begini, jadi berdasarkan jadi hari jadi Magelang itu kan merupakan kajian ilmiah dari seorang sejarawan arkeolog dari UGM, dosen UGM, namanya seorang terkenal, ya, namanya saya lupa namanya M.M. Soekarto, namanya Pak M.M. Soekarto, dia dosen arkeo. Jadi pada tahun 1988 dia melakukan kajian-kajian untuk menemukan hari jadi Kota Magelang ini. Nah, Pak Soekarto ini karena dia seorang arkeo dan dia juga selama ini waktu itu juga melakukan penelitian hari jadi di Kediri. Jadi bahwa menurut prasasti Manti Asih gitu. Jadi prasasti Manti Asih itu kan tidak hanya satu, ada beberapa, ada 1, 2, 3 kalau tidak keliru. Terus prasasti itu sebenarnya tidak ditemukan di Magelang, tapi ada yang ditemukan di Ngadirejo Temanggung sama di daerah Klaten kalau tidak keliru. Dan keduanya itu ada prasasti itu saat ini ada di Museum Radia Pustaka sama di Museum Nasional. Kalau yang di Radia Pustaka itu lempengan tembaga, kalau yang di Museum Nasional itu batu gitu. Batu ukir. Ya. Dari prasasti itu Pak Soekarto menganalisa bahwa nama-nama yang di prasasti desa-desa itu misalnya kayak Kuning Kagunturan itu yang sekarang menjadi kembang kuning. Ada Gelang-Gelang itu sekarang menjadi Kelurahan Magelang sama Gelangan. Terus Manti Asih itu diduga sekarang menjadi desa Meteseh. Nah, termasuk juga sebenarnya waktu pencarian hari jadi Magelang tidak hanya berdasarkan prasasti Manti Asih, tapi juga berdasarkan prasasti Gilian, prasasti Poh juga. Kalau prasasti Poh itu tahun 905 Masehi, kalau Manti Asih kan 907 Masehi. Nah, narasi yang berkembang di teman-teman lainnya yang sekarang ini itu bahwa yang disebut dengan Manti Asih itu ada di Temanggung. Ya. Alasannya adalah di prasasti itu disebutkan dari desa itu bisa melihat Gunung Sindoro gitu. Ya. Secara simpel seperti ini menurut saya. Dulu namanya desa itu bisa saja tidak luasnya itu bisa lebih luas dari apa yang ada sekarang. Misalnya kita taruh kata yang disebut dengan Karsian Kedu. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Karsian Kedu itu luasnya kan meliputi Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Sorjo, Kebumen, Magelang. Nah saat ini Karsian Kedu itu sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah Kecamatan Kedu. Ya. Artinya bahwa di periode tertentu wilayah yang disebut dengan Karsian Kedu itu luas banget, meliputi 6 atau 7 kabupaten dan kota. Sekarang hanya 1 kecamatan. Artinya di periode tertentu dia terjadi perubahan. Demikian juga dengan Manti Asih, mungkin saja yang disebut dengan Manti Asih luasnya desa itu tidak seperti sekarang hanya beberapa kampung, dia bisa aja lebih luas lagi. Nah, karena disebutkan waktu penganugerahan gelar desa Sima, desa Perdikan itu Sima, disebutkan bahwa si Mahapatih yang dari Manti Asih itu menyerahkan seperangkat semacam kenang-kenangan lah untuk desa-desa yang berbatasan dengan Manti Asih itu.
Nah, jadi secara sederhana sebenarnya begini. Jika bahwa dugaan namanya Desa Mantiase itu ada di Temanggung misalnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Soekarto itu di bukunya itu, di kajian akademiknya dia mengatakan jika di suatu saat nanti ditemukan data yang lebih valid, lebih akurat dan dipercaya, maka bisa saja apa yang dia sampaikan ini bisa diperbarui. Jadi Pak Soekarto sendiri secara terbuka mengatakan seperti itu. Boleh. Monggo silakan kalau mau ketika dikaji baru ada kajian yang lebih bisa bertanggung jawab, bisa aja, no problem gitu. Jadi artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Soekarto ini fleksibel sifatnya. Nah, tetapi kalau ada yang menyanggah ini harus juga dia bisa membuktikan bahwa apa pendapat dari Pak Soekarto ini harus direvisi, harus diperbarui. Pendapat Pak Soekarto mungkin tidak keliru, tapi pada masa itu tahun 88 kita ketahui bahwa di zaman itu teknologi masih sederhana, ya kan, kemampuan juga masih terbatas barangkali, sehingga apabila zaman sekarang orang-orang bisa menemukan data yang lebih valid, layak dipercaya, bisa aja nih disanggah atau diperbarui datanya. Dilakukan riset terbaru. Bisa ya, no problem itu menurut saya. Tahun 1905-1907 ki era kerajaan siapa yuk? Yaitu zaman Mataram kuno. Mataram kuno ya. Kalau dulu Magelang tuh ikut bagian Mataram kuno nggak tuh? Iya, karena kan kita ketahui Mataram kuno itu, saya juga tidak begitu paham tentang kerajaannya. Tapi fakta yang kita lihat hari ini kan bagaimana Magelang ini banyak peninggalan Ira Hindi Buddha. Ada candi-candi, tidak hanya Borobudur sih, banyak sekali. Artinya apa, Pak? Memang Magelang ini menjadi pusat peradaban. Salah satu pusat peradaban selain misalnya tetangga sebelah seperti Sleman, seperti Temanggung. Seperti itu, Boyolali juga banyak. Nambah apa Mas Ajo? Ya ibaratnya kalau skripsi mungkin ya, nangkep ya. Skripsi kan selalu ada kayak ini jadi penelitian awal, ketika ada penelitian yang lebih terbaru atau koreksi pun bisa. Ya intinya sama-sama memberikan riset akademiknya sih ketika Sederhananya misalnya adalah apa ya? Misalnya minum lah ini, misalnya kita minum ya. Ada komplain wah ini kurang enak nih. Ya bikin aja, bikin yang koreksi ya ini saya harus bisa bikin yang lebih enak nih. Lakukan riset ulang gitu. katakan. Nah, gitu. Nah, jadi benar sih. Itu aja nih menurut saya itu. Kembali ke PPSM nih. PPSM tuh kemarin berita asing diangkat sama Mas Arjo apa ya Mas Arjo? Ceng arsip-arsipnya. Banyak sih Mas kemarin arsip-arsip yang kita angkat. Salah satunya ya arsip-arsip kita di tahun 2000-an sampai ke yang terbaru kemarin, yang salah satunya juga foto-foto dari rumah PPSM, terus juga angkatan PPSM waktu sebelum sepak bola lain selain PPSM ada arsip-arsip di Darasakti yang mungkin belum kita tampilkan, mungkin kayak Armada 81 itu juga belum. Terus Armada 81 itu tahun 81 nama itu di tahun-tahun 83 itu setelah Tidar Sakti mengalami dalam tanda kutip korupsi dan lain-lain. Juga ada Magelang Putra itu juga sekitar 80-an. Itu juga siapa tahu dari yang nonton punya relasi-relasi apa namanya pelaku sejarah di tahun segitu, bisa yuk nanti kontak-kontakan. Karena setelah acara kemarin ternyata kita juga banyak PR. Ini alhamdulillah Mas bagus karena acara kemarin banyak insek juga ya. Kita selain banyak insek juga kita dapat channel-channel mantan-mantan pemain di Darussaksi. Terus keluarga di Darussaksi kita mah jadi PR lagi. Jalan-jalan itu juga terima kasih. Kita juga nampilin arsip-arsip tahun 30-an. Itu asik juga, akhirnya kita menemukan salah satu pemain terbaik di PSSI tahun 35. Jadi kongres kelima. Kongres Magelang. Kongres kelima PSSI itu ternyata yang dapat balon dior sekarang ya. Baik, itu pemain asal Magelang dari PPSM itu namanya Gamura. Itu asik juga sih. Jadi ternyata kita juga ngomongin historis, kita banyak nih pemain-pemain Gamura. Iya, pemain terbaik dapat piala emas apa itulah itu. Itu juga ada arsip pemberitaannya. Terus di tahun 80-an ternyata kita juga punya pemain keren, Haryanto. Itu salah satu pemain Indonesia muda, timnasnya. Itu juga kiper Tidar Sakti. Jadi, keren nih. Terus belum lagi juga kita kemarin nampilin beberapa arsip menyoal MVB, Magelang Football Bond, yang juga ternyata
kalau bisa dalam tanda kutip itu dianggap rival sih, rivalnya PPSM. Karena juga kita dapat nanti coba ditampilin ya Sam. Itu arsip yang memberitakan tentang rivalitas PPSM dengan MVP. Yang akhirnya kita kalah 2-1 dan yang mengawali Wis tau tanding. tahu tadi Oh, Jadi- sabtu Mas. 30-an aku lupa lebih tepatnya tapi nanti coba kita Jadi MVB itu mungkin afiliasinya ke KNIB KNANVB. yang KINV. itu yang PPSM. KIVB. Terus PPSM itu ke yang pribumi. Iya. Itu sebelum pertandingan wis panas di media, di koran wis wah iso meh tanding lah gampangane gitu cara bodone. Kita tanding, kita kalah 2-1. Karena kita kalah 2-1 akhirnya geger. Oh itu. Jadi itu benar-benar ya supporter geger itu kalau biar Mana justru lebih geger lagi. Mungkin sudah, mungkin nggak tim. nggak terima juga. Berarti kalau MVP itu orang-orang yang Yang dia orang-orang Eropa yang di Magelang gitu. Oh. Kalau yang kita IVB. Indo orang-orang pribumi sini. bumi asik jadi kayak wih ternyata sepak bola Magelang itu gairahnya sebegitu besar gitu ya Mas Bagus ya. Karena pergulatan politik rasis gitu. Jadi kita akui bahwa di masa-masa Belanda di era itu kan pergerakan nasional melalui organisasi. Jadi kalau kita tahu ada Buding Tomo, Saringan Islam, terus ada lagi organisasi lain itu kan mereka menjadi inspirasi, apalagi ketika ada Sumpah Pemuda itu, ada Young Java, Job Sumatera dan sebagainya, karena menjadi inspirasi bagi organisasi olahraga untuk menyuarakan kemerdekaan sebenarnya. Termasuk ya itu tadi, misalnya terbentuknya PPSM, misalnya, terus ada PSSI Sepak Raga dulu. Dan sebenarnya itu mereka, ya awalnya PSSI terbentuk kan juga karena rasisme juga kan. Ya. Itu. Bahkan nganu Mas Sam, kemarin menariknya juga riset teman-teman ya. Itu kayak gairah sepak bola ini nggak ngomongin ke PPSM dulu lah, lebih luas gitu. Ada salah satu pastor itu di Muntilan, nanti mau bisa ditampilin Mas Ilham ya. Pastor ini kayak nganu, ceritanya agak menarik. Karena agak menariknya ternyata dulu pribumi itu ketika dia mau main sepak bola di tahun 1912 atau berapa nanti bisa dicek aja itu nganu dia hanya untuk dapat bola yang jadi bola sepak itu dia dapat bantuan dari Belanda ternyata Mas. Jadi kayak saking Berharga ya. berharga bola buat dimain sama anak-anak Muntilan itu saking ya butuh bantuan dari Belanda. Nah, pastor di sini dia itu ternyata selain ngomongin sepak bola dia juga punya misi misionaris itu lebih tepatnya jadi apa ya Mas Bagus? Misionaris itu menyebarkan kalau Muntilan berarti Katolik ya, misionaris. Katolik Ya. berarti saking Protestan kan jending gitu. Beda. Jadi itu apa Mas? Jadi untuk agama Kristen Protestan. Oh. jadi kayak ternyata nganu ya bal-balan untuk gairah sepak bola untuk warga pribumi bisa nendang bal ini butuh bantuan yang hal yang mungkin Mas Bagus Ya karena ya atau akses lebih kalau menurut saya lebih ke ini ya pergulatan politik ya. Jadi antara masyarakat pribumi dengan masyarakat Eropa ya kita akui lah tetap perbedaan rasisme sangat kuat ya saya kuat. Nah cuma mungkin kalau ini kita ketahui Van Leek itu kan mendirikan sekolahan ya di Muntilan di mana anak asuhnya itu kebanyakan dari masyarakat pribumi. Mungkin ya ini saya belum tahu apakah si beliau ini ingin dalam kutip menyatukan antara Eropa dengan pribumi. Itu juga nggak tahu ada misi-misi lain. Ya mungkin bisa juga atau menyampaikan pesan moral lainnya atau ingin bahwa sepak bola itu bisa bisa menyatukan antar ras mungkin bisa aja gitu atau antar agama mungkin juga bisa. Makanya itu apa ya Mas Bagus dan Mas Ilham tadi juga ngomong ke sepak bola terlebih di Magelang kemarin ini nggak hanya dia artikan sebagai olahraga sih, tapi bisa lebih luas. Ya, untuk sebagai alat perjuangan, sebagai mungkin punya misi-misi lain, jadi sangat apa ya gairah kepedulian tentang sosial politik pun waktu itu sangat gaya ya. Dengan tujukan tadi PPSM kalah pun warga pribumi tidak terima itu ya. Bosan dewe gegeran lah. Jadi kan juga sama kan PSSI terbentuk itu di Jogja kan Surating itu kan memberikan undangan ke sebuah klub sepak bola Belanda tapi kan nggak hadir itu karena sepak bola Belanda nggak setara dengan komunitas sepak bola di Jogja gitu kan.
Karena nggak levelnya, lu nggak level gue nih. Level gue ya sama klub Eropa gitu. Dan ternyata ngomongin sepak bola Magelang sendiri pun banyak Mas Bagus juga pasti tahu juga banyak apa ya klub-klub militer Belanda Magelang di sini. Kayak ada VTC, terus apa namanya Ajax juga Ya. yang pernah Mas Bagus juga Ya, pas Swallow juga ada. Walu jadi wih gairah ya mungkin itu sih efek dari kolonialisme terhadap adanya sepak bola yang dikenal kaum pribumi. Aku pikir sangat gede juga sih impactnya gitu kayak Ajax 1912 ya main di kejuruan juara sebagai juara satu di kompetisi sepulau Jawa gitu jadi kayak apa ya gairah bola di sini ki sebegitu besarnya itu. Kejuruan ki ngendi ya? Kejuruan tuh sekarang apa ya? Sekarang lapangan Kejuruan, jadi sekarang jadi Kuarasan. Jadi dulu komplek perumahan Kuarasan itu dulu namanya lapangan Kejuruan. Karena di timur itu ada kampung Kejuruan. Kejuruan ya, bukan Kejuruan. Kalau dari peta lama itu Kejuruan gitu. Jadi itu untuk tanding bola dan memang itu asik tempatnya. Yang timur kan lebih tinggi, jadi kayak tribun kalau nonton. Asik gitu. Berarti tepatnya kalau sekarang sih di lapangan. Ya lapangan itu perumahan itu. Satu perumahan itu dulu jadi di timur lebih tinggi, utara lebih tinggi. Jadi kayak tribun nih. Nah, gitu asiknya gitu. Dan dia sudah utara selatan gitu. Ini bentuk lapangannya. Makanya kan kemarin kok kejuruan jadi pertandingan banyak dilakukan di kejuruan. Bener sih itu ya kan. Mas ya. Kita lagi lapangan Tigar. Tidar tren ya juga sih. Lapangan Tidar ki waktu Apa itu tidar tren itu apa? Tidar tren. Bakrin Mas Ya, Bagus. jauh sebelumnya. Jadi lapangan Tidar tren itu kan ada fungsinya kan sebenarnya ada 3. Setahu saya sebagai lapangan terbang, bukan bandara ya, lapangan terbang militer khususnya. Terus 1 untuk latihan menembak, terus 1 lapangan bola sama atletik sebenarnya. Ya sekarang ya itu seputar Abu Bakrin itu sama Gedung Ahmad Yani. Soalnya kemarin teman-teman yo itu sih ngejangin sambil ngobrolin aja. Mas yang ngomong ki. Tidar stadion itu masuknya ke Abu Bakrin enggak ya Mas ya? Periodenya sebenarnya sangat jauh ya antara di periode Belanda sama dengan periode Abu Bakrin tahun 1977 Kita udah 40. 50. Tapi bahwa antara stadion 3 terus lapangan 3 di zaman Jepang sama Abu Bakrin itu sebenarnya berkaitan benang merah yang saling berebutan gitu. Di tahun 53 Mas Bagus. Apa itu Mas? Jadi apa namanya? Di tahun 53 ini ada cuplikan berita. Jangan nggak lupa ya pengertiannya tapi udah kita upload juga kemarin di Instagram. Untuk pembangunannya sih Oh ini ya 50.000 nih bisa rasa hebat bener. Ya Sabil. bantuan Restorasi 1 liter 50.000. kurang lebih 53. Wih keren. 53. Jadi tentang restorasinya sih ini nanti coba ditampil ke teman-teman. Nah, tapi yo masih pakai bahasa Belanda. masih dalam pertanyaan juga apakah benar ini Abu Bakrin atau enggak gitu. Nek koran terakhir pakai bahasa Belanda tuh tahun Berapa ya Mas Bagus? 53 berarti. 53 wis Sudah, tapi di masa-masa itu kan masih banyak orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Jadi masih ada koran-koran yang dicetak dengan bahasa Belanda masih ada. Dan The Lokomotif sendiri kan ternyata kantornya dulu di Semarang. Mesti kayak berarti yo jejaknya masih dekat yo. Ya. Dan dia juga The Lokomotif kan punya agen di Magelang, di Poncol itu. Agennya namanya Haji Sauke. Sauke. Jadi Sauke ini kayak seorang wartawan gitu, termasuk agen koran gitu. Dia juga seneng nulis juga tentang Magelang gitu. Sekarang keluarganya masih ada? Apa Enggak ada. Tetapi yang menarik masih ada salah satu pendiri PSSI dari Magelang. Kalau kita tengok ketika pendirian PSSI kan perwakilan dari Magelang itu kan Mangindaan ya. Iya, Ya, itu keluarganya di Magelang masih ada loh. Oh iya toh? Masih ada. Oh, di Magelang Masih ada. di mana Mas? Tinggalnya di daerah Wates. Lah kota goku mana? Oh alang Goreng. Mangindaan. Oh, ya tau gone dhewe. Ngomong tentang berdirinya PSSI yang PSM ikut andil tuh, mereka itu mengatasnamakan
IVBM kalau nggak salah ya. Atau gimana toh? Facebook ya, nulis zaman kalau dulu kalau kita nulis Iya. Facebook itu paling asik karena bisa berpanjang Iya. lebar gitu. Ya. Itu aslinya beda dengan sekarang Instagram atau TikTok. Ini kadang-kadang terbatasan Batas di situ ya. kebebasan kalimat repot, dan pola di zaman dulu di Facebook itu lebih banyak orang suka membaca. Iya. Beda dengan Instagram atau TikTok. Instagram, TikTok ya kita ketahui bersama sangat berbeda dengan Facebook. Tapi justru di Facebook ini kita bisa menemukan data yang sangat menarik, kita bisa download, kita bisa pelajari dan sebagainya. Itu aslinya Facebook di situ. Dan lebih banyak orang-orang yang berupaya untuk lebih minat bacanya masih cukup tinggi. Nah, saya menulis bahwa dari beberapa di saat itu ya, kalau saat sekarang saya belum melakukan dalam tanda kutip Iya. penelusuran lebih lanjut. Nah, di saat itu saya berdasarkan saya waktu itu saya kebetulan bawa beberapa fotokopi arsip ini. Ya. Jadi saya buat ini sebenarnya tahun 2019 itu waktu sebelum waktu peringatan 100 tahun. Jadi ada juga yang sudah diposting di Media tentang sepak bola, tentang Juma Bilang juga ada seperti ini. The Swallowing. Ini burung lalang, sorry. Swallow ya, swallow burung lalang dari Ambon. Iki wae. Orang Ambon. Rasa dijemur. Nah, yang menarik, jadi dari beberapa ya boleh dari beberapa artikel dari beberapa koran ini ada dari itu apa mas nama artikelnya itu Sir J Kuartal ini apa jargon koran itu Oh, the review. The Review, terus ada lagi Pranger Bude ini dari Sunda ini. Ini kalau ini lebih banyak tentang tulisan sebenarnya. Ini bahasa Belanda juga. Berapa Mas Bagus? Ini tahun 26 Agustus. Ini tidak diketahui tahunnya ini. Belum diketahui tahunnya, 26 Agustus. Ya, di sini juga memuat tentang misalnya ini spot ini, misalnya ini. Jadi di sini ada Magelang Football Bond. Ya MVP. Ini ada tulisannya. Hanya sedikit, tapi ini sangat penting untuk membantu menelusuri. MVP, terus ada juga misalnya nah ini asiknya adalah banyak artikel-artikel yang bisa dijadikan rujukan gitu. Oh. Ini ada satu persatu ini. Jadi kadang kayak apa ya? Cuplikan-cuplikan. Sebenarnya malah jadi sumber primer kita betul hari. Ini ada juga dari Batavia Newsblad. Jadi ini koran Batavia dari Jakarta ini sama juga. Ini juga ada di sini. Cuma memang harus detail ini satu persatu kayak gini. Misalnya ini di sini ada ini. Ini juga nih. Football One Magelang. Oh ya. Cukup panjang nih. Jadi ini sangat bernilai penting nih bagi sejarah sepak bola Magelang. Magelang. Iya. Terus ini juga sama Batavia, ini usaha kecil-kecil ya. Sebenarnya ngasihnya korannya gede, cuma ini filenya aja. Sayang sekali saya file Ya apa toh nek koran Belanda zaman dulu itu. ini sekian ini bos. Sekian ini korannya. Wah, satu gini tuh satu lembarnya. Ini satu lembar ini. Oh, satu lembar itu Begini nih, ya. Sekian. Oh. Gede koran Berarti ini. dua lembar paling enggak satu meja ini ya? Ya satu meja itu tambahin sekian ini. Oh, wih, gede banget ya. Udah koran dulu gede-gede. Nah ini seperti ini, ada juga ini The Indis Koran, ya di Indis Koran banyak nih. Terus ini juga Indis Koran, ini The Magelang Football Bond, ini ada nih detail banget nih, ada road cruise dan sebagainya. Terus ini juga ada, jadi ini ya nih, ini ada juga nih Football Bandrek Magelang. Ini tahun 26 nih spot ini 26 nih. Terus lagi ini ada dari skripsi, artikel atau jurnal ini. Oh itu Unesa ya. Ya ini Jadi di Unesa itu dia buat premis kita lahir itu tahun 1925. Itu kebetulan aku juga langsung tak kontak Mas Bagus, tak cari kontak ketemu Instagramnya untuk penulisnya itu dia ngasih premis 1925. Tapi ya kayak tadi misalkan dia memberikan itu apa IVBM atau PPSM? IVBM-nya. Oke. Dia memberikan kesempatan, bukan kesempatan, kayak tadi Mas Bagus ketika ada riset yang lebih
mendalam atau iya. mengkoreksi pun dia juga Ya, terbuka. mempersilahkan terbuka. Ya. Intinya kalau yang diangkat PPSM sudah. Kalau Nah. memang dari tulisan yang saya bikin tahun 2019, memang saya pribadi belum menemukan secara spesifik menuliskan bahwa IVBM atau PPSM lahir pada tanggal tahun sekian. Memang ini perlu penelusuran lebih lanjut ya. Kita belum menemukan data. Tetapi saya menduga bahwa ketika Kongres PSSI pertama itu di Jogja, itu sudah nama PPSM. Dugaan saya adalah begini. Sebelum nama PPSM muncul, itu rata-rata fenomena menarik di tahun-tahun 1925 pasca Sumpah Pemuda. Pertama pasca Sumpah Pemuda itu memang muncul gerakan-gerakan untuk mengubah nama-nama kebelandaan menjadi nama Indonesia. Pertama pasca Sumpah Pemuda. Jadi misalnya Yong Java menjadi Pemuda Jawa, Yong Islamitan Bon jadi kelompok pemuda Islam, yang Sumatera jadi pemuda Sumatera. Tapi 1928. Tetapi bahwa sebelum itu juga banyak organisasi pergerakan nasional yang memakai nama Indonesia, misalnya Budi Utomo, Sarekat Islam, itu Indonesia banget gitu loh. Ya. Budi Utomo pun saya memiliki arsip dokumen, nama di arsip itu ADART-nya, bukan Budi Utomo malahan. Jadi namanya Budiyatama. Budiyatama, bukan Budi Utomo. Artinya bahwa saya menduga kemunculan nama PPSM ini awalnya adalah bernama berbau Eropa atau Belanda. Iya. VBM, VIJ, terus di beberapa daerah lain juga sama memakai nama-nama kebelandaan atau Eropa. Jadi dugaan saya adalah ketika si Mangindaan berangkat Kongres itu dia memakai nama masih IVBM, belum PPSM. Mungkin PPSM sudah pasca Kongres mungkin bisa jadi, pasca Sumpah Pemuda juga bisa jadi. Kita belum menemukan itu. Dan diperkuat juga ternyata 1 tahun setelah Kongres, Mas Bagus, itu baru kita temukan kepanjangan dari PPSM sendiri, yaitu kepanjangannya Persatuan Perkumpulan, Persatuan Perkumpulan Sepak Raga Magelang. Makanya kemarin sempat kita jadi obrolan. Sebenarnya PPSM ini kepanjangannya apa gitu kan, kemarin versi-versi ini kan Perserikatan Paguyuban tapi ternyata ini Persatuan Perkumpulan. Ya berarti kan itu keluar 1 tahun setelah Kongres PSSI. Ya, berarti kan persatuan union. Beda antara begini, mungkin kalimatnya begini. Beda antara perserikatan sama persatuan. Kalau feeling kayak gini misalnya. Indonesia kan kalau perserikatan hampir mirip kayak misalnya kalau zaman sekarang kayak Amerika Serikat itu terdiri negara-negara dia United gitu, perserikatan. Tapi Indonesia yang kita lihat hari ini kan negara kesatuan ya. Bedanya gitu. Jadi semangat yang diusung oleh PPSM adalah persatuan, bukan perserikatan. Benar sih. Satu itu. Kalau perserikatan mungkin dia negara bagian. Nah, gitu punya masing-masing otonomi sendiri ya. Masing-masing perkumpulan punya otonomi sendiri. Dan tidak kontak dalam kebangsaan, kesatuan kebangsaan, satu nasionalisme. Jadi sangat wajar. Dugaan saya adalah nama PPSM ini yang persatuan perkumpulan, dia memiliki semangat satu nasionalisme. Mas Akasi, Mas. Bahwa ini untuk kita menghadapi situasi politik di zaman itu yang sedemikian tidak kurang berpihak kepada Nusantara pada Indonesia, sehingga dari mungkin yang namanya sebelum PPSM, yang namanya IVBM, yuk kita rubah namanya PPSM. Mungkin dugaan saya seperti itu. Iya, makanya kemarin teman-teman juga getol kayak nama PPSM yang dipakai sekarang ini apa dan dasarnya apa juga, karena ya semangat persatuan itu loh Mas. Iya betul. Yang nggak pengen kita hilangkan dari si PPSM ini sendiri gitu. Yes. Kalau memang berani katakanlah ya udah kita sementara kita pakai nama yang dulu ada lah, Persatuan Perkumpulan gitu, agar spirit pendirian PPSM dulu ini nggak hilang. Itu sih menurut kami kenapa urgent gitu. Ketika bicara tahun kelahiran dan lain-lain kan kita bisa yuk sambil bareng-bareng
kita riset bareng, kita cari bareng, tapi seenggaknya kan nama ini kan menurut kita kan Oh penting Harus itu. banget. Oh penting sekali itu nama. Iya. sampai kita hilang dari akar ya. Nek ngubah-ngubah jeneng kowe syaratnya dadak Ya, abang ya Mas. senang abang sangat oh ya. Daripada nyirang abang lanjutin seneng kowe. Tapi ngomong-ngomong sing tadi dari mahasiswa Indonesia. Unesa yang bilang kalau 1925 PPSM berdiri itu di sumber arsipnya dia bilangnya apa ya Mas? Nganu Orang itu bilangnya apa ya? dia di aku nggak di sini nggak ditampilkan ya eksplisit korannya dan lain-lain, tapi dia memberikan daftar pustaka menjadi landasan nganu sih, landasan menarik sih. Kayak dia ambil di majalah, dia ambil dari majalah, terus dari koran tadi di Lokomotif juga ternyata dijadikan sumber majalah Panji Pustaka. Terus hasil kongres kedua di Jakarta majalah Penyebar Semangat, sebenarnya nganu sih udah diberikan banyak sumber-sumbernya dihapus. Tapi untuk eksplisitnya di koran atau berita yang apa memang belum diberikan sih. Maksudmu si mahasiswa ini sampai menyimpulkan kalau 1925 ini apa ya? Maksudnya apakah dia menemukan satu koran sing oh ini PPSM isi Kan gitu loh. nah, gitu. Karena tahu sing lebih parahnya kan sebenarnya 1919 belum ono asipnya yo. Nah, mungkin Atau sebetulnya udah pernah hari ini belum. Nah ini begini. Ini kebetulan saya punya buku ini, namanya Suratin Sosok Gondo Ya. tentang penjajah Belanda. Ini menarik ini. Penerusnya siapa? karyanya Ini pengantarnya ada Pak Aswi, ini sejarawan ternama di Indonesia ini, Pak Aswi Marman Adam. Ini penulisnya Eddie Ellison. Jadi di sini ini buku sangat bagus ini. Jadi di sini disebutkan, jadi bahwa pada tanggal ini 19 April 1930 Ya. itu diadakan pertemuan ini 17 orang wakil dari 7 perserikatan Bonn. 17 Nah, dari 7. ya 17 orang wakil dari 7 perserikatan Bonn nih. Ya. Jakarta, SCIJ, Bandung, BIB, Bandung, ini Magelang, IVBM. Di sini disebutkan IVBM. Bukan PPSM ya, IVBM. Tetapi yang menarik di artikel di sini ini dimuat di artikel koran. Ini surat kabar Bintang Mataram ini disebutkan Magelang itu tanda tanya dalam tanda kurung. Iya. Saya nggak tahu ya, Iya. nggak tahu ini. Ini artinya bahwa meskipun ini Magelang hadir, tapi ini tidak tercatat nama bonnya. Bolnya ya. kalau yang lain namanya Ini ada nih. pakai Ini misal Jakarta MPB, PSM, Jakarta, FBIJ, Bandung, BIVB, Batam, PSM, Surakarta, VVB. masih pakai nama Ya. ada Nah, ini yang menarik. Ini kalian tanda tanya. jadi cara terbaik sebenarnya adalah ini mencari koran sumber primer lainnya yang semasa dengan kongres ini. Ya. Jadi mungkin butuh 2 koran lagi yang ini. Jadi nanti sebagai banding benar nggak seperti ini. Ya. Termasuk juga sedikit koreksi ini. Jadi kita tadi kalau nyebut kalau di Belanda KNVB ya. Ini ternyata di sini bukan KNVB nih. Ternyata Jadi yang disebut dengan nah ini. Jadi yang perserikatannya Belanda di Hindia Belanda yang khusus menaungi klub-klub pemain Eropa ya. itu namanya NVWB. Oh. Ini Nederland Indies Voetbal Bond ini. Terus yang tandingannya itu ya PSSI itu, NVB itu nanti akhirnya jadi NIFU. Oh, itu Nifu. 40-an. Ya, di sini ada diceritakan di sini ada. Termasuk ini ada di sini ini banyak juga foto-foto mengenai kongres, ada tahun kongres 32, ada ini resmi Stadion Sriwedari ini. Ya, Sriwedari sangat historis sih. Terus ini Solo juga. ini pengurus PSI pertama. Baik ini Suratin yang ini. Ini. Nah, termasuk apa si Mangindaan itu kan hadir ke kongres itu. Waktu itu dia berusia 20 tahun sebenarnya masih. Yang orang Wates tadi ya? Ya. Ngalung Aceh. Ya ini keturutannya kan Jibates. Nah, si Mangindaan itu sebenarnya kan datang ke kongres ini kan sebenarnya
secara kebetulan aja karena si ketuanya itu yang namanya ya Sudiro itu, yang harusnya dia mendapat undangan di acara kongres tapi nggak bisa hadir karena suatu hal itu. Nah akhirnya yang si Mangindaani yang hadir. Nah Sudiro ini yang kelak menjadi wali kota Jakarta. Nah, dia adalah kakek dari Tora Sudiro itu. Seperti ceritanya. Jadi Sudiro ini yang Magelang itu dulu menjadi pimpinan dari organisasi namanya Indonesia Muda. Nah, sebenarnya Sudiro ini sangat memiliki peran penting, yaitu sebelum PSSI berdiri, sebenarnya dia pernah menggagas sebuah perkumpulan sepak bola bagi klub-klub bon-bon pribumi Indonesia. Tapi gagal, belum berhasil. Baru ketika Surating itu di Yogyakarta mengalami hal yang kurang menyenangkan, ya, akhirnya dia punya gagasan untuk mempersatukan bon-bon lokal, bon-bon masyarakat setempat, akhirnya jadilah PSSI itu. Jadi kembali ke apa namanya tadi, kapan PPSM, kapan MVP, kapan HPBM, sebenarnya ini tadi saya sampaikan tadi, kita perlu terus belajar. Ya. Ini justru menarik. Nah, jadi ketika ada data lama sudah tersampaikan gitu ya, kita jangan 100% percaya. Ya. Kita telusuri terus gitu. Nanti suatu saat masih akan gitu. Makanya kan sebenarnya butuh apa ya? Spirit banyak sih dari teman-teman. Yuk, apakah bener tahun 19 dan lain-lain, karena teman-teman pun sama Mas Bagus. Belum mendapatkan, ya mungkin lebih tekannya belum mendapatkan aksi primer tentang ya kita IPBM tahun sekian kan gitu ya, masih banyak versi sih. Ya. Bahkan tadi juga di tahun 41 itu kita nemu kayak ini juga terkait dengan FUMO, adanya FUMO. FUMO namanya Austrakan Football Uni ya. Mas? Jadi Football Uni Magelang Austrakan tuh Union, Perserikatan Sepak Bola Magelang dan sekitarnya. Nah itu di tahun 41. Makanya enggak sebenarnya kan sih banyak puzzle yang mengarah ke situ. Sebenarnya tinggal ya yuk puzzle kita satuin di satu, arahnya kemana sih sebenarnya gitu. Bener gak IVBM dan lain-lain. Tapi intinya spiritnya keren sih, tinggal yuk bareng teman-teman kita lakukan riset bareng untuk mencari kebenarannya sih Mas. Termasuk nanti kebenaran nama dan lain-lain. Ya. Sedikit ini membantu. Saya punya beberapa foto lama ini. Jadi kalau kita lihat apa namanya IVBM itu kan terdiri dari beberapa klub bola kan, Mosia, ada KS Among Roge, terus ada lagi Storm White Vogel dan sebagainya. Ini kebetulan saya bawa foto. Ini malah kelompok olahraga dari Week School itu, sekolah Week School ya, Week School sekolah guru. Ini asli original. Ini kelompok olahraga. Saya nggak tahu ini apakah olahraga atletik atau olahraga bola. Saya nggak tahu sama sekali ini. Tapi original ini di Magelang, di Magelang asli ini. HKS itu ya Mas Bagus. Week School ya, betul. Ini termasuk ini juga sama. Saya kurang tahu sekali lagi apakah ini klub bola atau klub atletik atau klub voli ataupun jaga gerangan apapun. Tapi ini adalah di Magelang. Ini foto lamanya, ini juga sama. Terus Boleh lihat Mas? boleh. HKS. Terus ini juga sama. Ini sebenarnya ini klub bola di Magelang. Cuma saya kurang tahu ini tahun berapa. Terus ceritanya tentang apa saya juga kurang tahu. Tahunnya belum juga. Tidak tahu. Ini cara pakaiannya dan sebagainya. Ini Magelang. Cuma saya kurang tahu. Ini klub mana, tahun berapa, di mana kurang tahu. Agak lebih tua lagi. Ini sama, hampir sama. Ini juga sama klub bola ini Magelang juga. Mohon maaf, diduga di Magelang kalau yang ini. Ya, ini juga era Nederland Indie. Ini bolanya ada seperti ini. Ini klubnya apa kurang tahu karena di belakangnya juga nggak ada keterangan apapun. Ya biasanya di belakang ya Mas. Ya, tapi ini ada yang menarik. Ini agak muda nih, ini agak muda. Ini Stadion Abu Bakrin nih. Oh ya. Wow. Ini Abu Bakrin betul nih. Zai. Nah, ini cuma nggak tahu tahun berapa, tapi dugaan saya ya tahun 1960-an sampai mungkin 80-an atau berapa ya. Ya gini. Ini keren ini. Walaupun kayak kondisi seperti ini tapi ini cakep nih. Enak kemarin nih nih prasasti Abu Bakrinnya tahun berapa sih? Nah itu restorasi. Oh, restorasi. Itu tahun 70-an. Oh. Itu Stadion Abu Bakrin menyimpan bagi keluarga kami ya, ada sebuah cerita menarik. Jadi tahun 77 itu kan pembangunan stadion itu. Ya. Jadi tadinya cuma lapangan biasa, terus tribunnya gundukan tanah keliling. Tahun 77 itu dibangun. Nah, mamak saya Ya.
buka warung di situ jualan. Oh iya pernah Mas. Melayani para tukang-tukang yang bikin proyek stadion itu. Jadi secara emosional kami bukan keluarga sepak bola ya di zaman itu ya. Tapi punya hubungan emosional yang cukup asik nih dengan Abu Bakrin. Punya histori sih. Ya, mama saya pernah cerita karena gini, kayak ben stadion Abu Bakrin kae pas dibangun mak iki dadelan ning kono ngedoli kuwi para tukang-tukange gitu. Nah, Berarti itu 70 itu lebih ke renovasi ya Mas Bagus. 77, prasasinya tahun 77. Itu renovasi ya atau gimana kalau Ya bangun tribunnya itu. Oh, bangun tribun itu. Karena kan tahun 73 si siapa? Abu Bakrin. ya. Abu Bakrin itu kan orangnya loh ya. Sebenarnya tokoh apa tuh Mas Bagus? Jadi Abu Bakrin itu adalah direktur Patal Secang. Bukan malah nama tentara tuh dia. Dia tentara sebenarnya. Dia tentara. Jadi ya kita ketahui di zaman itu kan pasca 65 itu kan banyak ABRI yang ya dikaryakan lah di tempat-tempat swasta, misalnya di non militer itu sekali di pemerintahan, di lembaga kayak Patal Secang itu kan termasuk perusahaan vital milik negara. Jadi perlunya produksinya dulu apa Mas Bagus? Sorry. Patal Secang itu pemintalan benang. Jadi buat industri. Patal itu artinya pabrik pemintalan. Pemintalan itu artinya dari bahan baku, bahan mentah. Bahan mentah dipintal menjadi benang. Beda dengan pabrik tekstil ya. Pabrik tekstil kan dari benang menjadi kain. Kalau dia lebih ke pokoknya lagi. Iya, jadi dari bahan baku mentah menjadi kapas gitu ya. Nah, dari kapas jadi benang. Nah, si Abu Bakrin ini menjadi kepalanya, direkturnya. Nah, terus suatu ketika main tenis dia meninggal. Nah, terus namanya diabadikan menjadi stadion. Nah, apa hubungannya dengan sepak bola? Karena si Abu Bakrin kan pernah memimpin PPSM sebenarnya. Sampai memimpin PSM sampai level juara Jawa Tengah wakil. Terus sebagai bentuk penghargaan itu stadion yang dibangun itu menjadi nama Stadion Abu Bakrin. 77 itu. Tahun 77 itu. Ya. Meninggalnya tahun 73. 73. Ya. Berarti keluarganya Mas Bagus itu ikut urun Abu Bakrin. Mama di saya tenaga ya Mas. Nasinya kan jadi tenaga. Ya, karena sebelum di sana mama saya itu jualannya itu di kalau sekarang perempatan Bali Pelajar. Jadi mama saya itu jualannya gorengan, makanan, lotek gitu. Nah, karena mama saya itu saya akui ya ulet sekali. Kemungkinan ketika ada proses pembangunan itu mama saya langsung ke Abu Bakrin buka ya sebuah warung gitu makan gitu. Gitu. Soalnya opinya ya gitu sih. Apresiasi juga buat Mas Bagus sama Mas Arjo ini udah ngumpul-ngumpul ke arsip karena kepedulian jarang orang peduli tentang arsip kayak gini tuh. Padahal yo sebagai dasar gitu kudunya kan kayak gini lah Mas Teh ya dari sejarah dan lain-lain karena berkaitannya erat gitu loh. Ya, Soalnya ya. Nah, kayak aku pribadi sih masih percaya dengan yaitu materi dialektik histori sih. Sejarah itu akan terulang. Ya. Amit saya ngomong ke kita pernah mengalami gegeran dalam tanda kutip. Biyen bapak dhewe wis gegeran lho tahun 30-an. Berarti kan terulang nih sejarahnya nih. Ya, polanya sama. Polanya sama dengan konteks kejadian yang berbeda mungkin atau apa. Jadi kayak sebenarnya malah pengennya teman-teman Tiger Kampus sih memberikan spirit yang sama ke teman-teman mungkin. Yuk ketika katakanlah kita kan kompetisi setahun cuma bersemangat sebulan Mas. Setelah itu 11 bulan nggak ada apa-apa. Ya udah ketika 11 bulan nggak ada apa-apa ya kita ngulik lah yuk sejarah. Kita menikmati sepak bola dengan cara ya mengenang-enang yang dulu mungkin dengan cara mencari apa sih arsip-arsip dulu sih sebenarnya spirit yang pengen kita delivery ke teman-teman ya itu sih Mas. Makanya ya ayo harus bareng-bareng sih karena ya butuh waktu, tenaga dan lain-lain. Ya karena tidak memang setiap generasi punya masa sendiri-sendiri, masa waktunya juga dengan generasi yang berbeda. Mungkin PPSM memang sudah saatnya untuk memiliki sebuah galeri, rumah, tapi belum museum ya. Kalau museum itu berat sekali. Rumah kecil-kecilan PPSM atau galeri PPSM, jadi menceritakan tentang bagaimana sih sejarah PPSM dan persepak bolaan di Magelang misalnya. Itu sangat penting nanti. Karena apa yang kita
lakukan hari ini itu pasti akan memiliki manfaat di masa hari ini juga, masa kini atau masa akan datang. Gitu. Misalkan kita bilang hari ini wah ada suap menyuap pemain atau suap menyuap wasit, ternyata Magelang udah pernah menjadi pelaku loh. Ya. Kita Tidar Sakti kalah 12-0. 12-0 bisa bayangin. Mending kalah BO ya. Karena kasus suap berarti kan jane dhewe wis mudeng kuwi saurunge. Bahkan Sak PPSM rame, sing, ya. sing manajemen collab kemarin Wah, gitu. ternyata ada sing Jeffrey Mas Budi dapat di museum museum perpustakaan Undip. Ya. Itu tahun 88 Mas Bagus. Kita udah ngomongin tentang krisis dana, ketidakpercayaan ketujuh pengurus, adanya kalau sekarang bilang reset PPSM ya, kalau dulu ya pergantian 7 pengurus. Berarti kan sebenarnya sejarah berulang loh. Krisis dana tahun 88 kita pernah, sekarang ngomongin suap-suap kita 12-0. Berarti sebenarnya ya akan terulang ya. Makanya yo apa yo? Nah aku percaya aku ngikuti History ID, Mas Boni Triana pernah bilang setiap generasi punya caranya sendiri untuk menulis sejarah sih. Ya, menurutku ya angkatan kita ya kita nggak salah nulis sejarah versi kita, kan sejarah tinggal siapa yang nulis gitu sih. Keren, asik sih, lebih ke asik gitu ketika bicara tentang arsip itu tadi. Ya kita belajar dari sejarah, nek sejarah ora ngerti sing Nggak ngerti ya, iya. Jangan sampai hanya apa ya, kita mempercayai sebuah kesepakatan kosong gitu Mas. Ya ayo kita mencari kesepakatan yang mungkin lebih gitu sih spiritnya. Jangan capek mencari dan belajar. Ya makasih juga ya Mas Bagus, sering kita repoti dari dulu. Dulu kalau Mas Bagus ingat 2021 apa ya, pokok apa 2019. Oh, kita main ke rumah Mas Bagus. Mas Bagus ikut acara ulang tahun keberapa ya di 100. 101 kayak. Yang Artos itu 100. Ya, terus yang di alun-alun pakai lilin itu. Oh, 2020. Itu juga Mas wah. Udah ngerepoti Mas Bagus dan lain-lain. Asik pokoknya wes. Harapannya itu sih lewat banyak spirit ini yo, ayo kita ngumpul ke balungan-balungan, siapa tahu pada ngumpulin arsip dan lain-lain gitu sih. Dan kita belajar bareng. Selanjutnya akan ada event apa ki Mas Arjo? Minta doanya juga buat teman-teman kalau di bulan Juli ini kita rilis web tentang Tiger Kampus sih lebih tepatnya. Kita nanti pengennya di web itu menjadi kayak bank data sih, bank data terkait arsip yang mungkin teman-teman udah cari. Jadi pengen kita tampilin di situ bla 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 agar katakanlah generasi setelah kita nanti juga rasa mulai sekonul nih gitu. Udah ada yang kita cari ini, tinggal teman-teman next generasi atau gimana nyari kekurangannya atau di jenjang-jenjang tahun ketika nama PPSM ini hilang, karena ternyata ada beberapa jenjang tahun tapi aku agak lupa nanti di belakang coba jenjang-jenjang tahun berita tentang PPSM ini kok hilang ya. Nah di situ jadi kayak lewat web besok kita pengen nih semua arsip yang kita punya kita post satu persatu, harapannya itu menjadi bank data sih, karena kan kita belum tahu apa ya metode yang lebih tepat untuk ngumpulin arsip ini di mana. Karena pernah dulu tak kayak laptopnya rusak, keriset kita mulai dari nol. Jangan gitu sih. Jadi harapannya di bulan Juli besok kita pengen rilis web ya itu sih lebih ke tempat penyimpanan arsip temen yang udah temen-temen cari gitu sih. Sama mungkin besok ada event Magelang Fest itu loh Mas. Magelang apa namanya? Fest Week. Yang di alun-alun itu. Oh, Magelang Fair. Magelang Fair ya. Teman-teman pengen masuk lah. Ya itu harapannya dapat ketemu kayak kemarin. Diajak lagi Ki Magelang Fair. Bukan diajak sih, jaluk diajak. Soalnya kan ya itu. Tapi wis ACC? Alhamdulillah udah ACC, tinggal nanti digarap teman-teman. Harapannya biar ketemu balungan-balungan. Hari malam mingguin go jersey mungkin. Oh iya gimmick-gimmick gitu ya. Iya, penting itu supaya melihat PPSM dari sisi yang lain. Sisi yang lain. Dari sisi yang lain. Ya istilahnya ajangnya pencitraan nih. Iya. Benar. Dan masih ada spirit itu di kalangan akar rumput lah. Rumput ya. Teman-teman semua kolektif dan lain-lain keren sih, respect besar buat teman-teman semua sih. Gitu. Bahkan saya menyarankan gini. Gimana ke PPSM ya teman-teman ini juga ya. Bikin semacam replika seragam IVBM atau PPSM di masa dulu gitu. Jadi bikin replikanya. Ya. Kalau tidak ya kalau belum ketemu fotonya ya bisa aja apapun itu sepak bola Magelang. Jadi misalnya Tidar Sakti, gitu. atau Dua Swallow, Ayak dan sebagainya bikin replika. di replika ya. Ya. Jersey retro gitu. Ya jersey enggak apa-apa itu. Itu menurut saya keren tuh. Nanti dibuat dengan manekin atau bagaimana lah. Tapi
menurut saya itu cukup Soalnya kemarin yo Lagi diomongin Mas Arjo mau awan loh. sing Main apa gawe jersey Oh, retro. jersey retro pro rumah PSM. Karo kuwi kemarin ini sempet jadi pertanyaan di teman-teman sih yo. Nah. Sedikit teman-teman nih, dhewe iki orang apa abang? Wah, kayak gitu Yuk, juga kan. Makan yuk. Sebuah Oh, Sisi pertanyaan. historinya oh, juga Jane kita bener oren atau merah Ya. gitu. Kayak itu ada satu akun yang nyari arsip juga. Dhisik pas ke SMP wis tau PPSM ijo bareng lho, Jo. Tidar Sakti, Kalian heeh, Tidar ijo Sakti dan ijo. Tidar Sakti pun ijo. Dan PPSM 1925 ki aku sebenarnya wis tau krungu SMP po ya zaman sing Bakren sih. Bakren kayak yo. 1925 cek. Ya anyar-anyar aku dolanan Facebook ki PPSM 1925 ono sing PPSM lambangi ijo Ya. karo putih. Ayo, Itu yo, ayo coba kita cari yo Tidar Sakti bener kok tapi ijo. iya toh. Heeh. kalau era-era 80-an mungkin masih bisa temukan ya karena misalnya masih banyak arsip yang bisa dapat, mungkin itu periode Masih bisa, foto ya. bulangan dan sebagainya gitu. Tidar Sakti ijo ya Tidar Sakti. Nah, Masih pun nggak Ukurannya tapi apa kak ya? spiritnya yo di retro yo. ya, coba yo, yang repot sing kalau biasa. foto-foto lama hitam putih. Wah, ini ayo. Ini sulit sekali untuk menganalisa. Oke, sekarang ada AI. AI ya, Tapi tapi kan nggak bisa kefatannya menjamin bahwa ini di Ini zaman itu bener. heeh. seperti ini berwarna. Warnanya kan kita repot warna gelap kan, misalnya kayak gini. Nah seperti ini. Ini warnanya kan gelap nih. Ya. Kita nggak bisa menganalisa ini warna apa ya. Oke model AI coba. Nanti masing-masing orang kirim ke AI ya. Ini coba di Warnanya berubah coloring dan gitu ya. sebagainya. Tapi ning Twitter ki ono akun Nih. apa ya jenenge potret Ah. lawas apa dan kan pekerjaannya jauh sebelum ada AI malah mewarnai foto. Mewarnai foto. Nah, mewarnai itu Jadi kan foto-foto sejarah Indonesia Ya. tuh banyak yang diwarnai sama dia. ya mewarnai Cuman kalau kayak coloring. gini aku juga tahu dia menentukan ini warna biru Ah. atau menentukan warna merah tuh. Karena kalau analisa ngawur kita ini bisa aja hijau agak muda, Ya. biru agak muda, coklat agak muda kan Saknya bisa. butuh Kira kita, aja. ya. Ini bisa aja ini. Gitu. Tidar Sakti coba dilihat stadion Abu Bakrin nggak ada yang kosong. Oh, iya. Anjay. Nggak ada yang kosong sama Tahun berapa sekali. gitu? Ini ikut kompetisi pertama Galatama 7980. Ini apa logonya ya? Ini logonya. Apa Tidar iki Sakti. logo nih? Wah, asing nih. Ah, makanya kan yuk, wah, ini piye ya dengan ya. Anjay ini. Spiritnya Oh, iya, gede sih sepak bola Magelang. Mana yuk kemarin wah teman-teman gue dari satu Bakren ya itu ya? Abu Bakrin. Tidar yang beri. Ini backgroundnya Gunung Tidar. Tapi Madu Utara ya? Iya, Nah. Tribun Selatan ya ini. Makanya itu. Ya, nggak berarti kan tahu. motornya dari utara, kok enggak dari barat ya? Ah, iya sih. Benar. Makanya kan harus yuk diri sana. Kalau Mas Bagus ada rencana event apa lagi nih untuk Magelang Timur dulu dan lain-lain? Kalau yang komunitas Magelang Timur dulu ya setahun sekali ya di pameran Magelang Timur dulu atau MTD. Kalau yang saya di komunitas Kota Tua Magelang ya bikin acara besok Johannes van der Stur Fest Johannes van kelima, der Stur seri Fest. kelima. Jadi ini kami alhamdulillah ya nanti kerjasama dengan founding dari Belanda. Acaranya selama hampir 1 bulan nih. Nanti ada bersih-bersih makam, terus peringatan hari lahir, ada jelajahnya, ada bincang sejarah, ada termasuk juga pameran-pameran. Khusus tahun ini kami berencana ini kalau nanti memungkinkan ambil tentang lebih fokus ke adiknya Johannes van der Stur yang bernama Sarah Mary van der Stur. Jadi kalau Johannes van der Stur itu bikin panti asuhan di Magelang untuk anak-anak terlantar. Kalau yang Sarah Mary itu bikin panti asuhan di Temanggung, lebih fokus ke anak-anak disabilitas gitu. Nah, jadi ini yang menarik membedakan. Tapi keduanya punya selain sebagai kakak beradik juga punya misi yang sama tentang kemanusiaan itu. Kalau katanya dengan sepak bola, tentu Johannes van der Stur ini nggak bisa diragukan lagi. Sangat Dia gede. juga peduli terhadap persepak bolaan di Magelang gitu. Karena anak-anak asuhnya ini kebanyakan kan anak-anak muda itu, pelajar itu. Dia bikin klub, tapi klubnya saya belum menemukan namanya. Tetapi bahwa di situ ada kesebelasannya gitu. Salah satu tempat latihannya ya di alun-alun gitu. Jadi ada sebuah foto yang menunjukkan kalau anak-anak asuh Johannes van der Stur ini latihan sepak bola di alun-alun dan dia sering bertanding-tanding gitu kayak gitu. Nah, itu kan juga kemungkinan dugaan saya pembentukan ini selain untuk memfasilitasi hobi anak-anak Van der Stur ini juga untuk menggalang dana, tapi juga sebenarnya untuk memperbaiki citra dari panti asuhan itu juga. Kita ketahui bahwa begini, anak-anak asuh Van der Stur itu terkenal nakalnya, terkenal nakalnya. Nah, mungkin di sepak bola itu mungkin
Saya nggak mengatakan bahwa kenakalannya tersalurkan di situ tidak, tapi bagaimana memperbaiki citra anak-anak Vandestur ini supaya punya menyalurkan hobi, menyalurkan kemampuan dan sebagainya. Masuk di sepak bola. Citranya juga jauh bisa lebih baik lah gitu, seperti itu. Vandestur pun sering juga Mas buat kompetisi-kompetisi sepak bola dan lain-lain. Jadi kok Vandestur dan bola ya deket banget sih. Jadi nggak kaget gitu. Kapan acaranya Mas Bagus? Rencana sebenarnya mulai besok ya, 1 sampai 26 nih. Oh, besok. Ya, Tanggal 1 Juli. tanggal 1. Nanti kami bersih-bersih makam. Oh. Oh, acaranya moving terus itu selama 26 Iya, hari. selama 24 hari nanti ya kami ada jeda-jedanya ya. Tidak makbrek dalam 1-3 hari tidak. Kami menikmati Begitu, proses kami dari bulan Juli gitu, seperti itu. Teman-teman sing kepo Vandestur juga. Boleh Dibuka untuk umum? boleh pertama ya tanggal 10 Juli deh. Nanti teman-teman 10 Juli. boleh datang ke makamnya jam 9 pagi. Oke. Ya, nanti istilahnya ya memperingati hari lahirnya Johannes Yohanes Vandestur. Vandestur. Di sana ada ya semoga doa bersama lah, gitu seperti itu. Gratis, monggo silakan datang. Oke. Keren sih. Tanggal 10. Itu hari Jumat, ya jam 9 pagi, tanggal 10 Juli. Terakhir Mas Arjo ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Nganu sih, terakhir yang tak sampaikan buat teman-teman ataupun siapapun yang lihat video ini kalau punya apa ya, punya arsip ataupun punya channel atau punya rungon-rungon, wah ini di arsip ini di nganu, kita sharing-sharing aja, kita sharing terkait itu sih, karena kita butuh bantuan juga Mas Ilham. Misalnya Mas, mbok engko rene nang Magersari nang si iki di arsip bla bla bla, itu sangat apa ya, berarti juga sih buat kita. Jadi yuk kita cari bareng-bareng, kita kumpulkan bareng-bareng, karena yang mendasar buat kita pertama terkait nama dan juga warna sih, yang harapannya sekarang itu dulu lah yang mungkin masih bisa kita cari, yang masih bisa kita riset terdekat terkait penggunaan nama dan juga warna sih, yang sangat urgent. Kalau ya. untuk tahun aku pikir sambil berjalan oke lah kita pelan-pelan. Nama sih kalau bisa ya pakai nama yang dulu lah, yang udah disepakati Mbah Bayi Debian, asal ganti ki nyon sewu sakral amit sewu. Dadak jeneng abang. Jeneng abang juga kayak gitu sih. Nganu wae Jo, gawe diskusi offline wae. Itu juga oke. Oh ya boleh. Kayak wingi ono ulang tahunnya si Esproke kan juga ono spesies delok wi. Oh ya Juga bisa kita. menarik ya lho. Kayak karo ngisi-ngisi Ngisi-ngisi waktu juga ya. malam minggu atau sesuk Malam nemeh minggu. Boleh tuh. pertandingan. Kayak menarik. Menarik juga. Teko-teko wong 10 ora apa-apa penting do. Yang penting ada terus Ono ada. obrolan- Ada obrolan terus. Ya. Beberapa arah ya lho. Mas Bagus ada yang mau disampaikan? Saya lebih ke bagaimana kita generasi hari ini dan akan datang tuh lebih peduli terhadap kota kita gitu. Ya. Karena ini kaitannya dengan sepak bola, dengan sejarah sepak bola Magelang, tidak ada salahnya, bahkan saya sangat menganjurkan bahwa Magelang bagian dari sejarah persepak bolaan Nusantara, baik di era Hindia Belanda maupun era pasca Indonesia Merdeka. Jadi kita harus bangga. Kebanggaan itu harus mendorong kita lebih peduli terhadap PPSM hari ini, dengan harapan bahwa PPSM harus bisa maju, bisa berkompetisi dengan baik, tidak hanya di Liga berapa sekarang? Liga 4 terakhir. Kita paling enggak ya bisa Liga 2 lah Ya, minimal gitu lah. minimal. Karena tidak PPSM menjadi salah satu dari 7 perserikatan di Hindia Belanda yang mendirikan PSSI. Jadi bukan sekedar bangga, tapi bagaimana biar PPSM ya maju, menjadi sebuah perserikatan yang disegani oleh persepak bolaan di Indonesia. Gitu aja sih. Oke, teman-teman ada yang mau tanya di sini buat Mas Bagus atau Mas Arjo? Saya tanya, Gimana? mungkin Mas Bagus sendiri yang mengupload di Facebook yang tentang PPSM, ada spanduk, terus ada sekumpulan Oh iya, pemuda tahun 1898. Magelang tahun 98. 1898 sampai 1938-an ya. Itu tentang 40 tahun dan itu sudah ada nama PPSM di situ. Itu gimana Mas, sumbernya atau itu ceritanya bagaimana ya Mas? Sebenarnya yang memposting itu kan kawan saya itu. Tapi begini, di foto itu kan tertulis PPSM tahun 1898 itu.
Saya belum bisa apa ya, foto itu masih perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Karena kadang-kadang foto itu juga seperti ini misalnya kita misalnya ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita tidak tahu di tempatnya di mana, terus ini Tahunnya mana tahun berapa, sangat tidak mudah ini. Apalagi dengan tadi ada bendera PPSM dibentangkan, kita harus mencek dan cross check dengan data lainnya. Karena ini tidak mudah, kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa bendera yang dibentangkan itu adalah PPSM yang kita kenal hari ini. Sangat jauh menurut saya, karena persepak bolaan di Magelang itu tumbuhnya kan juga kalau yang tercatat di beberapa arsip itu kan baru tahun 1920-an sekian, atau naik turunnya gitulah. Jadi ada jeda waktu cukup sekitar dengan masa itu sekitar 15 tahunan atau 20 tahun. Sehingga menurut saya itu perlu ditelusuri lebih lanjut. Kita nggak bisa langsung menelan mentah-mentah bahwa di tahun itu PPSM sudah ada. Karena kan kita nggak tahu juga tahun persisnya sepak bola masuk ke Hindia Belanda tahun berapa kan belum tahu juga nih. Bener-bener di bawah Belanda di tahun berapa gitu kan, tanda tanya. Ada beberapa sumber saya pernah membaca itu tahun 1893 kalau tidak keliru. Oh, itu baru ada masuk di Batavia tapi. Oh, Di Batavia. udah masuk. Ya, sepak ada. bola ya. Artinya bahwa sebenarnya ya tidak bisa tidak bahwa Belanda membawa bola itu ke tanah Hindia Belanda, mengenalkan kepada masyarakat Nusantara dan kita kenal hari ini. Artinya tidak bisa tidak bahwa Belanda membentuk sejarah persepak bolaan Indonesia hari ini. Diakui tidak seperti itu. Ya. Ada lagi? Terserah apa terlepas dari romantika dan dinamikanya ya. Ada karena kalau tidak ada Belanda, termasuk tidak adanya rasisme itu, PSSI juga tidak akan terbentuk. Ya. Tentunya. Mungkin kita nggak kenal sepak bola itu apa. Iya. Tidak ada sebuah motivasi yang sangat besar untuk membentuk PSSI. Iya. Gitu sih menurut saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Makasih Mas Bagus. Ya, Lancar Mas. buat hari-harinya, tetap semangat mengarsipkan sejarah Magelang. Mas Arjo juga semangat untuk hari-harinya dan pengarsipan PPSM.